Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 11. Kemunculan Stupa Mustika. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1285. Noda batin telah dilenyapkan seperti tiada semua raja gunung. Negeri yang ditransformasikan oleh Buddha, tanah murni ini sesungguhnya adalah negeri Buddha. Tanah kotor ini ditransformasikan oleh Buddha dan berubah menjadi seperti satu tanah murni. Dunia saha dinamakan dunia yang membutuhkan ketabahan dan merupakan tanah dari kegelapan batin. Kita harus bersungguh hati dalam menghayati Buddha. Buddha Sakyamuni berusaha agar stupa dari Buddha Prabhutaratna datang ke dunia saha untuk membuktikan bahwa Sutra Teratai yang dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni adalah obat mujarab untuk menyelamatkan dunia. Buddha Prabhutaratna adalah Buddha kuno. Beliau hadir untuk memberikan kesaksian Sutra Teratai yang diajarkan Buddha Sakyamuni sekarang. Dapat mensucikan batin manusia, dapat menghilangkan kerisauan para makhluk, sehingga sifat hakiki setiap orang dapat terbangkitkan. Semua orang tersadarkan, semua orang dapat setara dengan Buddha dan memasuki lautan kebijaksanaan Buddha. Ini adalah latar belakang banyak stupa Buddha Prabhutaratna muncul di persamuan, bahkan mengeluarkan suara berkata, "Bagus sekali, bagus sekali." Buddha Sakyamuni sedang mengajar Dharma di dunia. Maka untuk mereka yang mendengarkan Dharma, stupanya muncul di persamuan sebagai bukti ajaran Buddha Sakyamuni. Maka Bodhisattva Mahapratibana mewakili banyak orang yang ingin memahami Buddha Prabhutaratna, Buddha kuno ini, yang datang dari masa lampau, datang untuk mendengar dan memberi kesaksian Dharma di dunia ini. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, menitik beratkan ajaran yang sempurna ini. Setiap Buddha adalah sama, semua melindungi ajaran ini dalam batin mereka untuk membuktikan. Tetapi semua orang juga menantikan Buddha Prabhutaratna yang telah datang ke dunia untuk memberikan kesaksian, dapat menampakkan diri di hadapan masing-masing orang. Memohon kepada Sang Buddha bagaimana semua orang dapat bertemu Buddha Prabhutaratna. Buddha Sakyamuni juga berkata demikian. Semua orang seharusnya ingat, Buddha Prabhutaratna datang ke dunia untuk mendengarkan Dharma dan datang membuktikan bahwa Sutra Teratai adalah ajaran sempurna yang sama dari semua Buddha. Akan tetapi mau melihat tubuhnya Buddha, maka Buddha yang membabarkan sutra ini harus mengumpulkan kembali setiap belahan raganya di tempat ini. Stupa dari Buddha Prabhutaratna baru akan terbuka. Kemudian semua orang baru bisa bertemu dengan Buddha Prabhutaratna. Berharap semua orang masih ingat makna dari bagian sutra ini. Sekarang Buddha Sakyamuni terus memanggil semua belahan raganya yang tersebar di 10 penjuru dunia. Semua dipanggil kembali seperti ini untuk berkumpul di satu tempat. Sebenarnya berapa banyak? Sejak Buddha memancarkan seberkas cahaya, datang memanggil 4 penjuru mata angin, 4 mata angin, tengah, atas, dan bawah. Seharusnya disebut dari segala arah. Mereka semua merespon pada cahaya tersebut. Semuanya segera kembali berkumpul bersama di ladang pelatihan. Di tempat di mana Buddha membabarkan Sutra Teratai sekarang, yang datang sekarang sangat banyak, dari timur, barat, selatan, dan utara. 4 mata angin, semuanya demikian terus bermunculan silih berganti. Jumlah orang yang berdatangan begitu banyak.
Buddha Sakyamuni demi belahan raga yang akan datang dari berbagai penjuru. Karena itu harus mengubah tanah dari dunia saha ini. Harus mengubahnya. Itu berarti perubahan. Mengubah tempat yang demikian rumit dan kacau serta perbedaan level yang tidak merata. Tanah kotor ini harus berubah menjadi dataran dan rata. Sehingga menjadikan Latsuli sebagai tanah. Pertama-tama harus mengubahnya menjadi bersih dan murni semurni Latsuli yang sangat jernih dan cemerlang. Inilah tanah bagaikan lapisan Latsuli. Lalu bagaimana dengan di atas tanah? Di sana ada pohon mustika yang selalu rapi, yang juga muncul atau timbul. Lalu masih ada apa? Apakah kalian masih ingat? Masih ada tali emas. Emas ditarik menjadi benang. Kemudian benang dibuat menjadi tali. Tali panjang ini terbuat dari emas yang digunakan di tanah ini untuk menjadi pembatas. Dengan jalan berruas 8, demikian dibagi menjadi 8 ruas jalan. Dalam makna sutra sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa yang dibahas? Bagaimana mendeskripsikan perubahan tanah untuk menjadi tanah murni semua Buddha? Sebenarnya tempat yang kita tinggali ini adalah dunia saha. Saat Buddha hidup, beliau tinggal di kerajaan Kapilawastu. Kerajaan Kapilawastu tidak besar, tapi dikelilingi oleh banyak gunung Alpen, gunung kecil, gunung tertinggi, menengah, dan kecil. Benar-benar banyak sekali. Kerajaan ini tidak besar. Sekarang ini adalah Nepal. Dulu adalah kerajaan Kapilawastu. Bagaimana bisa dapat menampung begitu banyak orang? Seluruh belahan raga dari 8 arah mata angin memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini. Semuanya datang berkumpul. Tentu saja, makna semua ini, terutama kemunculan stupa mustika. Semua orang masih ingat berapa tinggi stupa mustika? 500 yojana. Berapa lebarnya? 250 yojana. 1 yojana sama dengan 40 mil atau 20 km. 500 yojana adalah 20.000 mil, adalah stupa yang sangat tinggi. Stupa dengan tinggi 20.000 mil, lebarnya 250 yojana. Itu adalah setengahnya dari 20.000. Itu adalah 10.000. Jika dipikirkan, kerajaan Kapilawastu, kerajaannya tidak besar. Bagaimana mungkin? Bahkan seluruh kerajaan Kapilawastu digunakan untuk menampung stupa ini. Tidak akan mampu untuk menampungnya. Terlebih lagi tempat di mana Sang Buddha membebarkan Dharma, yang berada di puncak Burung Nasar. Sebenarnya puncak Burung Nasar juga tidak besar. Kenapa angka-angka dalam sutra Buddha digambarkan dengan begitu besar? Fakta dan kebenarannya tidak cocok. Namun, mau memberitahukan kepada kalian, prinsip kebenaran dan fenomena ini menggunakan fenomena untuk menunjukkan kebenaran. Sudah berhari-hari dengan cara ini berulang kali mengungkapkan kepada semua orang. Ini adalah prinsip kebenaran tersebut. Ketika menjadi sebuah gambaran, sebenarnya makna yang terkandung di dalamnya, inilah prinsip kebenaran tersebut. Prinsip ini sebenarnya adalah dunia yang di dalamnya batin setiap orang. Sebenarnya batin setiap orang bukankah hanya segumpal daging? Kadangkala kita mendengar dokter bedah melakukan operasi jantung. Sebenarnya seberapa besarkah ketika jantungnya dikeluarkan? Besarnya hanyalah tidak melebihi segenggam kepalan tangan. Namun hati dan pendapat manusia tiada batasnya. Ketinggiannya tidak bisa diukur. Inilah sebersih niat, pikiran, dan pendapat kita.
Ini hanyalah sebuah perumpamaan, menggunakan fenomena kehidupan manusia untuk menggambarkan hati kita manusia. Hati manusia juga lah hanya sebuah perumpamaan. Hatinya sebenarnya adalah seperti ini. Namun rupa segumpal jantung kita adalah seperti ini. Sebenarnya hati kita hanyalah sedemikian rupa, sangat kecil. Jadi kita harus membandingkan jantung dengan hal yang jauh lebih besar. Itu adalah sebersit niat pikiran. Inilah pikiran kita dan pandangan kita. Inilah Dharma, menggunakan fenomena ini sebagai perumpamaan, sehingga negeri yang ditransformasikan oleh Buddha adalah kondisi di mana beliau tercerahkan. Alam semesta dan alam Dharma memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Ini adalah tingkat dari batin Sang Buddha. Kondisi alam dari batin Sang Buddha mencakup seluruh dunia di dalamnya. Semua makhluk hidup menjadi kepeduliannya. Para makhluk bukan hanya manusia saja, namun adalah semua makhluk hidup, makhluk yang berjiwa. Semua ini mendapat perhatian dari Buddha. Oleh karena itu, apa yang Buddha pedulikan di dalam hatinya dan apa yang beliau ajarkan. Buddha juga berharap hati setiap orang seperti hati Buddha, juga memiliki kelapangan dada seluas jagat raya seperti Buddha. Peduli akan urusan dunia dan pada orang di dunia ini. Oleh karena itu, semua ajaran Buddha dimaksudkan untuk membangkitkan batin kita, melapangkan hati dan pikiran kita, membuka pikiran dan pandangan kita, agar kita dapat mengakomodir banyak hal. Berharap kita dapat mencapai kondisi demikian. Oleh karena itu, sekarang Dharma harus dipahami secara menyeluruh. Semua orang harus dapat memahami Dharma secara menyeluruh. Untuk dapat melihat Buddha Prabhutaratna, pertama-tama kita harus memahami hati kita. Apakah keadaan kondisi batin kita begitu terbuka? Apakah sudah melampaui 5 alam kelahiran? Apakah sudah melampaui 5 kendaraan? Inilah yang akan saya tekankan kepada semua orang. Dalam 2 hari terakhir, kita harus mengembalikan Dharma pada posisi semula. Lebih tinggi. Seberapa tinggi? Tinggi yaitu pandangan dan pemahaman kita dalam mempelajari Dharma. Dari tataran makhluk awam yang penuh kegelapan batin. Makhluk awam di dunia saha. Dunia saha dinamakan dunia yang membutuhkan ketabahan. Mengapa dunia ini membutuhkan ketabahan? Tentu saja, karena hukum alam. Fase terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Ini adalah prinsip dari materi. Dunia adalah fase terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Dalam fisiologi ada fase lahir, tua, sakit, dan mati. Fase terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Di dunia ini, antar langit dan bumi, waktu sangat panjang tak terkira. Sehingga kita manusia tidak dapat terlalu merasakannya. Tetapi lahir, tua, sakit, dan mati terjadi dalam kehidupan setiap orang. Tidak dapat dihindari bahwa waktu berlalu dengan cepat. Oleh itu, setelah dilahirkan dengan sangat cepat melalui masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa parubaya, dengan segera menjadi tua dan sakit. Lalu memasuki masa tua dan sakit. Ini berarti waktu hidup di dunia tidak lama lagi. Berapa lama waktu yang tersisa di dunia ini sudah mendekati masa untuk layu. Terlebih lagi, ketidakkekalan di dunia saha. Dunia kita ini tidak kekal.
Tidak semua orang mengalami usia tua dan penyakit. Nyatanya, banyak orang berumur pendek atau mati muda. Ataupun dalam kehidupan di dunia, penyakit bukan hanya terjadi pada orang tua. Sebenarnya, berapapun usia kita, begitu penyakit datang, maka tidak bisa dilawan. Penyakit adalah penderitaan. Ketika berlarut-larut, sungguh penderitaan tak tertahankan. Meninggal secara tiba-tiba juga adalah penderitaan. Orang yang meninggal ketakutan. Orang yang ditinggal merasa menderita. Oleh itu, setiap orang takut mati. Begitu kita sakit, tidak banyak waktu yang tersisa. Setiap hari takut dan panik. Ketika penyakit datang, sisa hidup tidak panjang. Penderitaan yang menyiksa fisik dan mental, akan tetapi di antara ini terdapat penderitaan akan cinta dan perpisahan. Orang yang mencintai tidak harus pergi. Hukum alam akan ketidakkekalan semacam ini. Masih ada yang secara tiba-tiba terjadi sesuatu. Demikian langsung meninggal dunia. Seorang yang masih hidup, dalam sekejap masalah di dunia banyak perubahan. Sudah tidak ada lagi meninggal dunia yang berhubungan dengan nyawa manusia, lahir, tua, sakit, dan mati, ataupun ketidakkekalan yang datang terlebih dahulu. Jika materi di dunia, keempat unsur utama, tanah, air, api, angin yang tidak selaras. Kapankah keempat unsur ini, begitu tidak selaras, juga dapat merusak? Yang lebih menakutkan adalah batin manusia. Jika batin manusia tidak harmonis atau selaras, akan menciptakan sangat banyak sumber petaka yang akan mengakibatkan kerusakan. Ini dinamakan dunia saha. Ini dinamakan dunia yang perlu menahan penderitaan. Dinamakan tanah kegelapan batin. Batin setiap orang dalam kondisi gelap, penuh kerisauan. Sang Buddha lahir di tengah dunia dengan kegelapan batin. Di tengah para makhluk di dunia saha, di tengah para makhluk memilih tempat yang berjodoh dengannya, yaitu kerajaan Kapilawastu. Kerajaan Kapilawastu, tanah kerajaan tidak begitu luas. Kebanyakan kontur tanah tidak datar. Terlebih lagi masyarakat pada masa itu juga tidak setara. Akan tetapi kondisi keluarganya demikian. Lingkungan keluarga bangsawan yaitu Istana Raja. Beliau terlahir di Istana Raja. Penuh kenikmatan. Akan tetapi pola pikir beliau menunjukkan telah melampaui pola pikir manusia pada umumnya. Maka tinggi stupa mustika adalah 500 yojana. Ini menunjukkan telah melampaui 5 kendaraan. Kondisi dari 5 kendaraan para praktisi. Bukan hanya Sarvaka, Praktekya Buddha dan Bodhisattva. Tentu saja juga melampaui manusia dan dewa. Inilah 5 kendaraan. Maka dalam batinnya sejak masa kecil sudah tercerahkan bahwa dunia ini tidak ada kesetaraan. Dan sesungguhnya dunia kontradiktif ini tidak sama dengan orang pada umumnya. Kondisi batinnya telah melampaui. Dengan menampilkan kebajikannya, sejak muda batinnya sudah penuh dengan rasa iba. Kemaha welas asian sebagai kediaman. Tidak sama dengan orang pada umumnya. Beliau mengasihi dan melindungi semua orang. Melihat penderitaan semua orang dan ketidaksetaraan dan masyarakat. Beliau tidak tega, paham bahwa dunia ini penuh dengan kontradiktif. Dan bagaimana agar kondisi kontradiktif ini bisa disingkirkan? Sehingga beliau pun meninggalkan kehidupan duniawi.
untuk menjalankan pembinaan diri. Dalam prosesnya terdapat banyak sekali kesulitan. Namun beliau rela untuk tetap berada di luar dan menerapkan kesabaran kehidupan dan kesabaran tanpa kemunculan. Kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Juga telah merasakan kondisi alami dari alam semesta dan juga kondisi sulit di kehidupan manusia. Telah beliau rasakan sehingga beliau juga memahami makna dari kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Terakhir pembinaan dirinya, sebersih batinnya berpadu dengan alam semesta. Maka kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tata, kondisi batinnya terbuka secara menyeluruh, menjadi satu kesatuan dengan alam semesta. Alam semesta dan alam dharma, semua tersimpan dalam kondisi batinnya. Di dalam pencerahan hakiki dan kedemikianan, maka semuanya terangkum dalam batinnya. Demikianlah kondisi kebudahan, maka beliau memahami secara tuntas bahwa para makhluk pada dasarnya adalah sama-sama memiliki pencerahan dari Buddha. Telah ada sifat hakiki yang demikian adanya. Beliau telah memahami hingga tuntas, maka kemudian membabarkan dharma, tidak lain adalah membabarkan jalan yang telah beliau lalui. Maka di antara sutra-sutra terdapat Sutra Jataka. Sutra Jataka Sang Buddha sering membicarakan tentang kehidupan masa lalunya, tentang jalinan jodoh antar Buddha dan murid-muridnya. Semua itu menunjukkan bahwa betapa terbuka dan luasnya kondisi batin Sang Buddha. Seperti masa dari kehidupan demi kehidupan, beliau telah bersentuhan dengan segala sesuatu yang ada di alam dharma dari alam semesta. Dengan cara ini untuk waktu yang lama, beliau telah melewati dunia yang tak terbatas. Jadi, dari kehidupan ke kehidupan, beliau telah menyebarkan dharma di mana-mana. Terlebih lagi setelah mencapai kebudahan, beliau berharap semua orang akan mampu untuk meresap semua prinsip kebenaran ke dalam batin. Sekarang, Sutra Teratai telah dipaparkan di hadapan semua orang. Sebelum Sang Buddha mulai membabarkan, beliau mengungkapkan bahwa dharma ini begitu menakjubkan dan mendalam, sehingga untuk menerima dharma ini bukanlah hal yang mudah. Kita harus bisa menerimanya jauh di lubuk hati kita. Kita harus memiliki kapasitas pemikiran dan pandangan yang diperluas untuk menerimanya, untuk menampung semua makhluk di dunia ini, dengan sabar menanggung semua penderitaan dunia. Hati kita harus terbuka dan lapang. Kita tidak boleh membiarkan penderitaan dan ketidaktahuan di dunia ini untuk mengganggu kita. Ketika hati kita terbuka dan lapang, kita dapat melepaskan semua kerisauan kita. Ini adalah Buddha. Beliau telah membabarkan dharma selama lebih dari 40 tahun. Tidak lain adalah membabarkan ajaran ini. Setiap orang jika ingin melihat Buddha, Prabhutaratna di dalam stupa, kondisi batinnya harus demikian tenang dan damai. Apalagi pohon adalah singgasana di bawah pohon mustika. Dharma ini harus diserap di dalam batin, harus di tempat berdiam dari 5 alam kelahiran ini. Kita harus mengarah pada kondisi Buddha dan membina diri pada tanah benih sebab. Bodhisattva sebelumnya juga kita sudah pernah bahas. Segala praktik bodhisattva pada tanah benih sebab, 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya, berkah dan kebijaksanaan kita adalah di 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Bersumbangsi demi para makhluk, bersumbangsi menciptakan berkah bagi para makhluk. Di dalam kerumunan orang banyak, tidak terkontaminasi oleh para makhluk, dapat membuka dan menunjukkan dharma kepada para makhluk. Kerisauan dan kegelapan batin para makhluk dapat diubah menjadi sifat bodhi tercerahkan. Demikian dinamakan segala praktik.
Jadi kita harus menjalankan segala praktik bodhisattva menuju tahapan Buddha keberhasilan pahala dari praktik Buddha. Singgasana di bawah pohon mustika ini harus melewati 5 kendaraan, selain melampaui tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali, juga harus mendahului Dharma yang telah dibabarkan Sang Buddha buat kita. Ajaran duniawi, Dharma surgawi, serta Dharma sarvaka, Dharma praktekya Buddha, dan Dharma bodhisattva. 5 ajaran ini ajaran dari 5 kendaraan. Buddha telah membabarkannya untuk kita. Batin kita seharusnya sudah menerimanya. Kerisauan batin, kegelapan batin seharusnya sudah dilenyapkan. Batin kita juga seharusnya sudah tenang. Juga seharusnya sudah ada dharma yang diserap ke dalam hati. Ini menggambarkan demikian batin setiap orang. Jadi Sang Buddha mengubah dan mengubahnya lagi. Hati satu orang murni, hati 2 orang damai. Hati banyak orang damai dan murni. Hati setiap orang, dharma meresap ke dalam batin. Hati setiap orang tidak lain adalah dunia Buddha yang agung. Di dalam batin setiap orang ada Buddha. Dunia Buddha yang agung ini adalah belahan raga Buddha Sakyamuni. Ibarat satu pelita. Belahan dari Tathagata Sakyamuni. Ibarat satu pelita yang menyalakan ratusan ribu pelita. Terus diestafet dengan tubuh sejati dari tubuh transformasi yang tiada habis-habisnya. Dunia materi memiliki batas. Tetapi pancaran cahaya menerangi tiada batas. Dari itu, sekalipun maharibu dunia tidak dapat menampung belahan raga dari Buddha Sakyamuni adalah membagikan dharma ke semuanya. Setiap orang karena dunia saha gelap. Gelap dalam batin setiap orang di dunia saha menyalakan satu pelita. Oleh karena itu, ratusan pelita terus diwariskan. Satu pelita dinyalakan, pelita demi pelita terus diwariskan. Kisah yang diceritakan di masa lampau. Semuanya seharusnya masih ingat. Murid bertanya kepada Buddha. 1 bagian pancaran cahaya, saya sudah memahami keseluruhnya. Sudah melihat jalannya. Seandainya saya memberikannya kepada orang lain, bisa terbagi punya saya. Batin pelatihan bisa terbagi. Sang Buddha lalu mengatakan, ibarat 1 batang lilin, pancaran cahaya dari lilin dinyalakan. 1 orang bisa menyalakan ke yang lain. 10 orang, ratusan ribu orang bisa berada dalam pancaran cahaya. Dari cahaya pelita ini dinyatakan ke yang lain. Apakah cahaya lilin kamu ada berkurang? Tidak ada. Tidak ada berkurang. Dunia apakah lebih terang? Cahaya dalam ruang kosong sudah timbul. Benar, Sang Buddha membimbing para makhluk dari dharmanya, dibabarkan kepada semua orang. Rata-rata yang menerima dharma ini, batin diri sendiri juga menjadi terang kembali. Setiap batin semua orang sama dengan batin Sang Buddha. Ini adalah belahan jiwa. Tidak salah. Ini adalah belahan raga dari Sang Buddha. Jadi, ratusan ribu pelita terus diestafetkan dengan tubuh sejati dan tubuh transformasi yang tiada habis-habisnya. Sifat tata ini, tubuh transformasi ini, tata yang ada dalam batin setiap orang, juga sudah membancarkan sifat. Kita semua layaknya tubuh transformasi Buddha. Buddha pergi ke tempat dimanapun yang membutuhkan untuk melayani setiap orang di lingkungan manapun. Sama pula prinsipnya. Jadi di seluruh dunia tanpa batas dari 10 penjuru, tubuh transformasi Buddha, belahan raga Buddha, semuanya telah berkumpul. Dunia material memiliki batas.
tetapi pancaran cahaya menerangi tiada batas. Ketika kita bicara tentang dunia saha, kita menyebutnya dunia material, dunia yang penuh benda material. Ada waktunya akan habis, bisa rusak dan hilang. Dalam kehidupan seseorang ada tua, sakit, dan kematian. Namun sifat hakiki kita, prinsip kebenaran adalah abadi dan tiada akhir. Kehidupan demi kehidupan tiada akhir. Ini menunjukkan bahwa sebagai praktisi Buddha, karena sekarang kita sudah menyerap dharma ke dalam batin, dalam kehidupan mendatang, kita akan terus membawa sebab dan kondisi ini, membawa kebijaksanaan dan pandangan ini. Kemudian kembali ke alam manusia. Asalkan dharma masuk ke dalam batin, kita bisa menggunakannya di kehidupan demi kehidupan yang tidak akan habis digunakan. Lihatlah, ada orang yang begitu lahir, begitu cerdas akar kebijaksanaannya. Ada orang yang begitu bodoh dan lambat. Yakini, apakah pernah menerima dharma? Berapa banyak dharma yang telah dipahami? Ataupun sama sekali belum pernah menerima dharma. Ataupun di dunia saha yang kacau balau ini, tiada henti menciptakan karma baik dan buruk, mengikuti karma baik dan buruk untuk datang ke dunia. Tetapi mereka tidak pernah menerima ajaran Buddha. Jadi, mengikuti kekuatan karma di dunia, masing-masing orang kondisinya berbeda. Maka dikatakan, dunia material memiliki batasan, tetapi pancaran cahaya menerangi tiada batas. Semangat dan ketekunan pikiran kita, meskipun tidak tergantung pada kita sendiri untuk menentukan kelahiran, kita membawa karma bajik, karma kebijaksanaan, karma keberkahan datang ke dunia. Dengan sendirinya kita akan ada kebijaksanaan yang sangat alami seperti ini. Akar kebijaksanaan, kecerdasan untuk datang ke dunia. Ada berkah juga dapat memiliki berkah di antara orang yang memiliki berkah. Kaya di antara orang kaya. Orang demikian di dunia juga tidak sedikit. Dikatakan bahwa pancaran cahaya menerangi tiada batas. Sekalipun maharibu dunia tidak dapat menampung belahan raga, sebenarnya ini seperti cahaya. Sekali cahaya bersinar, tidak hanya menerangi ruang kecil, hanya bersinar demikian saja, masih bisa lebih terbuka dan luas. Sebenarnya alam semesta memiliki tata surya yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya bersinar di mana-mana. Demikianlah perputaran bumi kita. Baru adanya malam dan siang. Sebenarnya matahari bersinar secara universal. Jadi Buddha Dharma sama seperti ini. Datang ke dunia adalah berharap mengubah dan membimbing para makhluk. Mengubah kegelapan batin menjadi terang. Dengan batin yang terang untuk memberi manfaat bagi para makhluk di dunia. Dapat tersentuh oleh cahaya ini, Dharma terserap ke dalam batin, dapat bersumbangsi di tengah orang banyak. Inilah keberadaan Sang Buddha di dunia. Untuk membimbing para makhluk secara luas. Para makhluk yang diubah menganggap setiap batin dari mereka sebagai sebuah negara. Itu adalah hal yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing orang sebagai satu negara adalah demikian adanya. Inilah belahan raga Sang Buddha. Kita. Demikianlah orang yang memiliki konsep pemikiran yang berprinsip dan kebijaksanaan seperti ini akan muncul. Cahaya batin kita memunculkan kemurnian, ketenangan, dan lainnya dari batin kita. Inilah terus tanpa henti mengubah dan memunculkannya. Jadi naskah sutra sebelumnya mengatakan, di setiap pohon terdapat sebuah singgasana, singga mustika. Tingginya 5 yojana, juga dihiasi dengan mustika agung. Sutra Teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Dharma ini telah memperagung ladan batin kita.
Karena sebelumnya di perumpamaan anak yang miskin kita tahu, memperoleh Dharma Buddha berarti memperoleh mustika. Batin setiap orang telah memiliki mustika Dharma. Selanjutnya, bagian naskah sutra ini mengatakan, juga tiada samudra, sungai besar, ataupun gunung Mucilinda, gunung Maha Mucilinda, gunung lingkaran besi, besar, gunung Semeru, semua raja gunung ini. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Bagian dari naskah sutra ini seperti semua orang sudah pernah baca sebelumnya, juga sudah pernah mengatakannya. Tetapi Dharma, hanya karena khawatir kita masih belum jelas, maka Buddha kemudian mengulangi lagi. Jadi 4 penjuru, 4 mata angin tengah harus ditransformasikan. Mentransformasi tanah kotor ini menjadi tanah suci. Oleh karena itu berulang kali mengatakan, juga tiada samudra, sungai besar. Ibarat kebijaksanaan para praktisi kendaraan besar dan kecil, dalam atau dangkal, semuanya menjadi setara. Samudra dengan sungai besar sudah tidak ada, semuanya sudah menjadi setara. Perumpamaan kebijaksanaan dari para praktisi kendaraan besar dan kecil, yang dalam atau dangkal, juga semuanya menjadi setara. Sekarang telah berada di dalam persamuan ini, di puncak Gunung Nasar, di tengah persamuan Sutra Teratai, di saat stupa ini muncul di hadapan. Di dalam lahan batin semua orang, stupa telah muncul di hadapan. Berarti telah melampaui. Sudah tidak ada 5 alam tumimba lahir. Juga tidak ada 5 kendaraan. Semua sudah setara. Semua orang bukan hanya Sarvaka dan Praktikya Buddha. Semua orang telah melampaui bodhisattva. Praktik sebagai benih sebab bodhisattva telah melakukan puluhan ribu praktik. Oleh karena itu, semua orang telah setara. Kebijaksanaannya sudah semakin mendekati kebijaksanaan Buddha. Mucilinda dan Gunung Maha Mucilinda. Gunung Mucilinda. Jadi Gunung Mucilinda dan Gunung Maha Mucilinda. Maksudnya adalah Gunung Mucilinda adalah gunung, tanah dan batu. Lahan batin kita saat ini. Apakah mungkin masih ada gunung, tanah, dan batu? Lahan batin kita saat ini semestinya adalah tanah terbuat dari lapisan lazuli. Pohon mustika terbentang di sepanjang jalan. Tali emas digunakan untuk membatasi sisi jalan. Sekarang di dalam hati kita tidak ada lagi Gunung Mucilinda. Gunung Mucilinda dan Gunung Maha Mucilinda itu adalah perumpamaan. Alam nafsu, alam berwujud, dan alam tidak berwujud. Gunung Mucilinda, gunung dari tanah dan batu. Perumpamaan untuk delusi pandang di alam nafsu. Segala kemelekatan sesaat yang dikondisikan oleh pandangan aku adalah seteguk batu dan keangkuhan setinggi gunung. Gunung Maha Mucilinda, gunung besar dari tanah dan batu. Perumpamaan untuk delusi pandangan pada alam berwujud dan alam tidak berwujud. Lebih tinggi dan besar daripada alam nafsu. Gunung Mucilinda merupakan perumpamaan untuk delusi pandang di alam nafsu, di mana pada alam nafsu dipenuhi oleh orang awam dengan segala pandangan sesaat, kemelekatan, dan lain-lain. Semuanya merasa dirinya benar, semuanya yang salah adalah orang lain. Inilah manusia awam, seperti gunung batu, sangat keras kepala dan memiliki kegelapan batin. Bahkan sombong seperti gunung yang tinggi, gunung kepala batu. Demikianlah manusia awam. Gunung Maha Mucilinda adalah lebih tinggi dari alam nafsu. Merupakan alam wujud dan alam yang tidak berwujud.
Alam berwujud dan alam tidak berwujud adalah pikiran kita dan delusi. Pandangan sesaat dari manusia awam dapat dikoreksi dengan lebih cepat. Namun ketika berada pada alam berwujud, mengubah pikiran ini tidaklah mudah. Terutama delusi. Delusi sebanyak butiran pasir. Delusi yang sangat luas. Untuk mengubah atau menghapusnya tidaklah mudah. Maka yang berada di 3 kelompok alam. Kita manusia awam dipenuhi oleh kerisauan dan delusi. Walaupun kita menyebutnya alam berwujud, alam tidak berwujud. Di dalam sutra Buddha juga dijelaskan sebagai samadhi dhyana. Ketiga, samadhi keempat. Ketika kita mencapai alam dhyana, apakah telah terbebas dari kerisauan dan delusi? Belum tuntas. Maka dia tidak mampu untuk masuk ke tengah orang banyak dan mencapai kebudahan. Tidak mampu masuk ke tengah orang banyak untuk mempraktikkan jalan bodhisattva. Ini karena masih terdapat pikiran dan delusi yang sangat halus. Demikianlah pandangan dan pemahaman ini. Maka gunung lingkaran besi besar, 4 benua dikelilingi oleh pegunungan yang dinamakan lingkaran besi kecil. Maharibu dunia dikelilingi oleh pegunungan dinamakan lingkaran besi besar. Telah dijelaskan sebelumnya. Jambudvipa, 4 benua. Kita sekarang berada di benua Jambudvipa. Di luar ini masih ada gunung lingkaran besi. Gunung lingkaran besi di dalam Sutta Kistigabra telah dijelaskan dengan jelas keadaan di neraka. Gunung Semeru, semua raja gunung ini. Semeru disebut gunung yang tinggi, menakjubkan. Perumpamaan untuk setiap segala delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin dalam 3 kelompok alam. Di dunia, kalau dikatakan Gunung Semeru, dia adalah raja dari segala raja gunung. Dia adalah raja dari segala gunung. Di bumi tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Gunung Semeru. Maka kita manusia awam, segala delusi makhluk hidup yang ditimbulkan oleh kegelapan batin, tingginya seperti Gunung Semeru. Sehingga di luar Gunung Semeru terdapat 10 gunung besar yang mengelilinginya. Mengelilingi Gunung Semeru ini adalah berada di Gunung Semeru. Menandakan karma para makhluk sangat berat. Ini yang dikatakan pada para pembabar dharma. Kistigabra yang lalu. Sama juga pernah dikatakan, prinsip kebenaran sangatlah panjang. Karma yang diciptakan oleh kegelapan batin para makhluk, selain di dunia manusia, benua Jambudvipa adalah Jambudvipa. Kekuatan karma yang diciptakan manusia sangat banyak. Sehingga kondisi batin kita sekarang tidak ada lagi. Gunung Semeru, 10 gunung besar yang mengelilinginya, semua ini sudah tidak ada lagi. Raja gunung juga lenyap. Batin kita telah diubah, mengumpamakan kita manusia awam telah menerima dharma. Kadangkala menerima kekotoran duniawi. Segala delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin, demikian ditutupi benda ini, telah dilenyapkan. Sehingga tiada semua raja gunung ini, kerisauan telah dilenyapkan. Di luar Gunung Semeru terdapat 10 gunung besar yang mengelilinginya. Gunung Semeru adalah raja dari segala gunung. Semuanya tidak dapat membandinginya. Raja gunung artinya gunung yang sangat besar. Semua raja gunung ini adalah perumpamaan untuk delusi sebanyak butiran debu. Tiada semua raja gunung ini artinya semua noda batin telah dilenyapkan. Benar. Kehidupan manusia begitu timbul kerisauan, semua mestika yang tersimpan di dalam terpengaruh oleh kekuatan karma yang berat. Seperti gunung yang tinggi, semuanya seperti gunung bebatuan sangat kokoh,
sangat keras, sulit ditaklukkan. Kondisi batin kita, delusi yang timbul oleh pandangan salah dan pemikiran salah, mengelilingi kita. Sekarang, semua ini telah dilenyapkan. Sekarang, batin datar dan rata. Pepohonan mestika terbentang dalam barisan. Setiap pohon mestika di bawahnya ada singgasana, penuh dengan dharma. Sebenarnya, apakah kita telah dipenuhi dharma? Tetapi dari bab metode terampil, Buddha telah demikian, seterusnya memberi pengajaran kepada kita. Dari batin kita yang kacau, seperti berbagai macam hewan liar, seperti rumah yang terbakar dan lain-lain. Dengan berbagai macam ajaran, sampai pada kota gaib, kita telah berjalan keluar dari kota gaib. Apakah demikian? Apakah kita memahami? Sesampai pada bab Guru Dharma, membuat kita memahami berharganya Dharma. Sebenarnya apakah kita memahami ajaran ini? Apakah diserap ke dalam batin? Dharma sebenarnya sangatlah jelas dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita masih tertutupi oleh kegelapan batin. Asal mengesampingkan kegelapan batin, maka benda mustika selamanya tersimpan dalam batin kita. Gunung bebatuan yang tinggi rendah ini sepenuhnya dihapus. Bukankah ini merupakan kehidupan sehari-hari? Batin yang damai dan rata, asalkan kita senantiasa lebih bersungguh hati.